jembatan barunya yang bernama Jembatan Kanakale 1915. Jembatan yang menghubungkan antara benua Eropa dan Asia ini merupakan salah satu jembatan yang terpanjang di dunia, di mana dalam prosesnya ini menghabiskan biaya yang mencapai puluhan triliun rupiah. Dan berikut adalah mega proyek jembatan terpanjang antar benua. One Belt One Road, atau disebut juga dengan jalur sutra modern, merupakan strategi baru pemerintah Cina untuk pembangunan ekonomi yang berfokus pada peningkatan konektivitas, serta kerjasama di antara berbagai negara yang tersebar di benua Asia, Afrika, dan Eropa. Dalam jalur yang menghubungkan negara-negara Uni Eropa, Cina memulai jalur sutranya dengan melakukan perdagangan dengan London, Inggris. Jalur sutra modern Cina dengan Inggris ini memiliki nilai yang sangat besar. Diperkirakan setiap harinya mencapai 2 miliar US dollar atau setara dengan 29 triliun rupiah, dan tiap tahunnya akan terus meningkat. Dalam upaya mendukung pengembangan jalur sutra Cina tersebut, akan dibangun 21 pusat logistik di Turki, yang mana 9 dari 21 pusat logistik tersebut sedang dalam tahap proses pembangunan. Pembangunan pusat-pusat logistik ini bertujuan agar Turki dapat mengendalikan arus perdagangan yang memiliki nilai investasi yang sangat besar tersebut. Untuk itulah, Turki banyak membangun mega proyek, salah satunya adalah pembangunan Jembatan Kanakale 1915 untuk menghubungkan jalur sutra modern antara Eropa dan Asia. Hal ini dilakukan Turki karena Turki termasuk dalam jalur koridor tengah yang menghubungkan antara Cina dengan Inggris. Jalur koridor tengah ini mulai dari Cina, Kazakhstan, Azerbaijan, Turki, lalu negara-negara Eropa. Jembatan Kanakale ini merupakan jembatan yang menghubungkan antara kedua sisi Turki, satu terletak di Eropa dan sisi lainnya terletak di Asia. Untuk ukurannya, jembatan ini memiliki panjang 4.608 meter, lebarnya 45 meter, dan tinggi jembatan dari permukaan air laut adalah 72 meter. Jembatan Kanakale ini merupakan jembatan gantung dengan span atau bentang tengah yang terpanjang di dunia. Panjang bentang tengahnya adalah 2023 meter, serta tinggi pada tower jembatannya mencapai 318 meter. Dengan tinggi tower 318 meter tersebut, jembatan Kanakale ini juga termasuk dalam jembatan yang tertinggi nomor 4 di dunia. Jembatan ini mulai dibangun pada Maret tahun 2017 dan selesai pada Februari tahun 2022, yang menghabiskan biaya sebesar 2,8 miliar US dollar atau setara dengan 40 triliun rupiah. Pada 18 Maret 2022, jembatan ini diresmikan oleh Presiden Erdogan, dan jembatan ini dapat menghemat waktu perjalanan menjadi 6 menit, di mana sebelumnya perjalanan ditempuh menggunakan feri selama 1,5 jam. Selama proses pembangunannya, jembatan ini dikerjakan oleh lebih dari 5.000 pekerja yang berasal dari 19 negara yang berbeda-beda. Jembatan Kanakale ini dikerjakan oleh COWI yang berbasis di Belanda. Untuk desain kabel dibuat dari Korea Selatan, sedangkan pengerjaan jembatan dikerjakan gabungan dari perusahaan Turki dan Korea Selatan. Jembatan Kanakale ini terdiri dari 6 jalur, dan seluruh strukturnya ini terbuat dari 177.000 ton besi baja, dan jembatan ini berada di daerah rawan gempa. Selain itu, lokasi jembatan ini juga berada di daerah angin kencang yang kecepatannya mencapai 110 km per jam. Oleh karena itulah, desain pada bagian tengah dek jembatan sengaja dibuat berlubang, yang berfungsi agar jembatan ini tetap stabil ketika angin bertiup kencang. Dan pada bagian pinggir jembatan juga diberi pembatas transparan dengan tujuan melindungi kendaraan yang lewat agar aman dari hembusan angin yang sangat kencang. Untuk membangun jembatan yang terpanjang ini, mereka membangun terlebih dahulu dry pool di dekat lokasi dibangunnya jembatan. Dry pool ini dibuat pada area kering yang dikeruk menggunakan berbagai macam alat berat sampai membentuk seperti kolam yang luasnya ini sama dengan luas lapangan sepak bola. Setelah dry pool jadi, bagian dalam dry pool dibuat 2 buah kaisen yang masing-masing beratnya mencapai 65.000 ton. Nantinya kaisen ini untuk menopang tower utama jembatan di tengah laut. Dan masing-masing kaisen tersebut memiliki panjang 83,3 meter, lebarnya 74 meter, dan tingginya 16 meter. Saat kaisen selesai dibangun, dry pool kemudian diisi dengan air laut, dan setelah kaisen mengapung, dry pool akan dibongkar lalu ditarik menuju ke lokasi penenggelaman. Namun sebelum kaisen ini ditenggelamkan, dasar laut tempat kaisen ini akan diletakkan diberi lapisan bebatuan kerikil sebanyak 340.000 ton, dan hal ini bertujuan agar ketika terjadi gempa, struktur jembatan akan tetap stabil. Setelah itu, barulah kaisen diturunkan ke dasar laut. Kemudian di atas kaisen dibangun pondasi beton untuk menopang 2 tower nantinya.
Tower pada jembatan Kanakale ini terbuat dari beberapa blok yang ditumpuk. Total blok yang diperlukan untuk masing-masing towernya adalah 32 buah. Blok tower yang sudah jadi, satu persatu dikirim dan dipasang menggunakan floating crane pada bagian bawahnya. Sedangkan untuk sisanya, blok diangkat dan dipasang dengan tower crane sampai memiliki ketinggian 318 meter. Setelah pembangunan tower selesai, setelah itu dilanjutkan dengan pemasangan wire rope atau kabel utama jembatan. Dan wire rope untuk jembatan ini dibuat di Korea Selatan. Wire rope jembatan Kanakale ini terbuat dari 144 kabel strand dan tiap kabel strand ini terdiri dari 127 kawat baja. Jika ditotal, panjang kabel yang digunakan pada jembatan Kanakale ini memiliki total panjang 162.000 km. Kemudian sebagai penambat wire rope, maka dibangunlah anchor jembatan di kedua ujungnya. Anchor jembatan tersebut memiliki kedalaman 29 meter dan masing-masing anchor ini memiliki berat 156 ton. Sedangkan pada pemasangan dek, jembatan Kanakale ini membutuhkan 87 dek jembatan dengan berat masing-masingnya 700 ton. Untuk lebarnya 45 meter, panjangnya 48 meter, dan tingginya 3,5 meter. Dek ini dibawa menggunakan kapal tongkang, dan setelah itu dek dipasang pada jembatan menggunakan floating crane ASEAN Hercules 3. ASEAN Hercules 3 merupakan floating crane yang terbesar di dunia yang memiliki panjang 106 meter. Untuk lebarnya 52 meter, dan memiliki kapasitas angkat maksimum hingga 5.000 ton. Dari 87 dek, ASEAN Hercules 3 ini hanya memasang sebanyak 16 dek jembatan yang berada di bagian tepi jembatan. Sedangkan sisanya diangkat dan dipasang oleh lifting gantry yang berjumlah 8 buah. Dan untuk mengangkat masing-masing dek jembatan seberat 700 ton tersebut, membutuhkan 2 lifting gantry. Setelah itu untuk proses terakhirnya adalah pengaspalan jalan dan pemasangan berbagai infrastruktur pada jembatan Kanakale. Pembangunan jembatan Kanakale ini menjadi pencapaian Presiden Turki Erdogan yang terbaik selama menjabat di pemerintah. Sebelumnya dia juga mendapat pujian setelah menyelesaikan proyek bandara baru Istanbul, terowongan kereta api, dan jalan raya di bawah Selat Bosporus, Istanbul.